wabarakatuh sobat sekalian, bertemu kembali di channel TMC Vlog. Nah, hari ini nih, ini tuh amazing banget karena hari ini kita sama-sama bisa melihat bahwa Kawasaki Motor Indonesia baru aja merilis satu lagi nih. Boleh dibilang ini adalah video teaser dari produk yang prestisius dari Kawasaki Motor Indonesia di tahun 2020, yaitu Kawasaki Ninja ZX25R. Cuman memang yang dihadirkan dalam teaser Kawasaki Motor Indonesia kali ini adalah motor yang boleh bilang udah dimodifikasi dengan arah performa. Selain kita bisa lihat bahwa bodinya tuh sudah diganti menggunakan carbon fiber dari A-Tech yang sebenarnya udah pernah juga dibahas di beberapa video-videonya KMI sebelumnya. Juga hadir di sini adalah suara asli dari Knalpot Yoshimura Aftermarket. Masalah nama jenisnya itu adalah Yoshimura Hepta Force TSS. Nah, bicara tentang Hepta Force TSS dari Yoshimura ini sebenarnya sih di beberapa moge lain di luar itu udah ada jenis ini, dan boleh dibilang sama bentuknya, yaitu dia tuh menggunakan jenis full system begitu. Lalu di bagian menarik itu atau yang menjadi ciri khasnya adalah di bagian end mufflernya atau cap endnya itu dia menggunakan karbon dan bentuknya itu heptagonal. Nah, jadi seperti itu sobat-sobat sekalian. Dan kalau menurut Yoshimura sendiri sih, dengan menghadirkan Knalpot Yoshimura Hepta Force TSS ini, beberapa hal bisa diraih oleh motor, yaitu yang pertama itu powernya naik gitu ya. Cuman power dari Kawasaki Ninja ZX25R sendiri kita belum tahu. Perkiraan saya kalau naik dipakein Knalpot Yoshimura Hepta Force TSS ini akan bisa sih mungkin mendekati 50 atau mungkin pas 50 ya. Mendekati 50 atau pas 50 horsepower dengan torsi juga naik. Dan salah satu lagi nih yang menurut Yoshimura juga hadir lebih baik, yaitu secara umum bobot dari motor berkurang, karena ini biasanya knalpotnya terbuat dari aluminium dengan end cap itu terbuat dari karbon. Secara umum akan membuat bobot dari mufflernya sendiri, sistem ya, maksudnya full system dari knalpotnya sendiri akan berkurang, sehingga bobot dari motor juga berkurang. Sobat sendiri bisa tahu bahwa jika powernya naik dibarengi dengan bobot yang berkurang, artinya power to weight rasio itu akan naik drastis. Perkiraan saya hasilnya pun akan signifikan misalkan di akselerasi dan di top speed. Ini akan nambah jika menggunakan Knalpot Yoshimura Hepta Force TSS ini. Nah, Kawasaki udah memperlihatkan, dan katanya Yoshimura juga yang cukup menarik adalah biasanya di moge lain atau motor-motor lain yang dipakein Yoshimura Hepta Force TSS ini, mesin tuh tidak perlu lagi ada kayak misalkan setup pengapian atau setup FI yang baru gitu ya. Jadi asli tinggal ditempel doang sob, karena memang sistemnya full system, udah disiapin 4 end muffler, terus udah ditempel semuanya. Menurut saya tuh dimensinya tuh udah sama persis dengan knalpot yang asli gitu ya, tempat-tempat dari manifold ya dan segala macam. Jadi kalau menurut saya, kalau kita beli kita pasang sendiri pun harusnya sih tidak menjadi masalah. Sistem knalpotnya sendiri berjenis kayak 4-to-1 gitu. Jadi dari 4 dari 4 yang keluaran dari manifold knalpot itu bergabung menjadi 2, karena 2 pasang itu menjadi 1 gitu ya. 2 pasang itu masing-masing menjadi 1, sehingga menjadi 2, lalu terakhir itu bergabung lagi menjadi 1. Jadi 4-to-2-to-1. Jadi 4 ke 2 lalu ke 1. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Wah, asli deh. Artinya motornya sendiri dijanjikan oleh Kawasaki itu ya di atas 45 horsepower kan menurut dia. Lalu jika ditambah ini mendekati sih, perkiraan saya mendekati 50 horsepower dengan motor 250 cc. Dan kalau sobat sekalian dengerin suaranya, asli moge banget. Jadi kalau sobat sekalian dengerin moge itu ya, terus dinyalain, ya ini persis banget, karena memang sound mesin 4 silinder segaris yang perkiraan saya menggunakan fairing order 180 derajat itu memang menjanjikan raungan yang padat gitu. Di idle-nya aja kita udah tahu bahwa padat. Dan ketika di
blipping, blare gitu. Wah, itu yang menarik adalah keluar kayak blue flame. Nah, blue flame-nya ini keluar dari end cap yang secara umum berjenis kayak midship muffler. Kapan ya? Kawasaki sendiri sih bilang setelah pandemi COVID-19 ini berakhir, mereka akan langsung menghadirkan motor ini di pasaran. Kita langsung tunggu aja. Wah, menarik sob. Itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Jika sobat sekalian suka, silahkan like dan subscribe di youtube.com/tmcblog. Jangan lupa juga follow Instagram kami di @tmcblog. Sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.